Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Rois Syuriah PCNU Solo Al-Mukarram, Pak Kiai Sofwan. Yang saya hormati dari PCNU Ketua FKUB Pak Kiai Masyuri, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada teman-teman dari Banom NU dan dari organisatoris NU seluruh raya. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyaikh, para habaib, kalau ada yang habaib, para asatid, dan siapapun yang ada dalam majelis ini feedback. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, Pak. Saya mungkin banyak saudara-saudara saya di sini. Saya asli Madura. Saya nggak mau dipanggil Gus itu bukan apa, karena yang kiai itu kakek saya. Bapak saya ini ya orang biasa lah. Bapak saya orang biasa, dia meskipun dia juga seorang ahli thorikoh, tapi dia bukan kiai, dan tidak pernah juga bapak saya itu dipanggil kiai, dipanggil lora juga tidak pernah. Saya betul-betul terdidik sebagai orang yang menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang pendosa kita tobat setiap hari, Pak, tapi dosanya juga diproduksi setiap hari, sengaja atau tidak sengaja. Makanya saya menolak untuk disebut. Saya ke Pak Kiai Sofwan, saya sering bilang, Pak, jangan panggil saya Kiai, karena nanti kaget kalau saya ngelihat saya pakai celana pendek, apalagi pakai sempak waktu berenang. Waduh. Jadi tolong ya, bukan saya nggak mau dihormati, karena manusia ini kan sebenarnya suka dihormati, cuma kadang-kadang kan suka pura-pura gitu. Tapi saya betul-betul anggap saya sebagai seorang biasa. Saya gini aja ya, dan tolong anggap saya sebagai santri sampai mati, karena saya belajar dari mana-mana. Saya belajar dari para ulama, para kiai, saya belajar dari alam, saya belajar dari binatang, saya belajar dari orang-orang ateis, saya belajar dari orang-orang liberal, dari orang mana saja. Ini memang sangat unik, karena saya betul-betul mencintai ilmu. Saya sangat mencintai ilmu, jadi semua saya pelajari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi saya betul-betul mengapa saya menganggap saya santri sampai mati, karena saya memang sampai kapanpun hidup saya ini belajar, dan saya mempelajari dari manapun, termasuk dari mempelajari dari dosa-dosa saya. Ini kan pelajaran juga. Tapi kakek saya memang seperti yang diceritakan tadi oleh Gus moderator, kakek saya memang termasuk generasi santri terakhir dari Syekhona Khalil, satu angkat mati, satu angkatan dengan Allahyarham Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo, Asem Bagus, satu kamar bahkan. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kakek saya waktu itu yang menginfluence saya, sehingga saya belajar kitab Ad-Jurumiyah Ibnu Ajurum itu. Saya dari sejak umur 6 tahun sebelum saya masuk SD, saya sudah diajari tentang Jurumiyah oleh kakek saya. Saya belajar kitab-kitab ke-NU-an yang identik dengan NU tradisional zaman dulu, ya termasuk Sulamut Taufik, Sulamuddiniyah, Safinatun Najah, itu hampir setiap hari, plus pecut-pecutnya itu. Kakek saya ini pada satu sisi untuk urusan keilmuan memang disiplin. Saya belajar tajwid juga kepada nenek saya, kepada paman saya. Ya artinya saya memang tidak pernah keluar dari rumah saya, sehingga akhirnya saya mondok di pondok pesantren Syekhona Khalil kepada cicitnya Syekhona Khalil, Allahyarham Ki Abdullah Syekh Khalid bin Abdul Latif. Tapi kemudian saya kuliah ke Jakarta. Setelah itu, nah ini yang kadang-kadang saya dianggap liberal. Saya kebalik, Pak Kiai.
Saya kebalik, orang belajar Islam itu ke Timur Tengah, saya justru ke Amerika. Coba bayangkan. Ini kan kebalik, saya belajar di Zaituna Institute, belajar tentang sejarah dan filsafat Islam. Makanya saya sering membawakan kajian-kajian sejarah sebagai penghantar dari berbagai materi saya. Karena buat saya, kalau saya menghantarkan dalil-dalil, ini debatnya sampai kiamat nggak selesai. Tapi kalau soal sejarah, ini kan sangat terbatas. Siapa yang mau baca seharusnya ketemu. Sama seperti ketika saya membawakan siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Ini saya didebat habis luar biasa, bahkan saya dikafir-kafirkan di YouTube. Karena saya mengatakan bahwa yang terlibat membunuh Sayyidina Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar. Banyak yang nggak terima dengan memberikan literatur sejarah yang justru munculnya di abad ke-14. Padahal kitab-kitab tarikh seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan Muhammad bin Abu Bakar terlibat. Saya mendasar pada kitab ini. Lah, maksud saya yang salah? Maksud yang dikafirkan saya? Sementara tafsir-tafsir Al-Quran dari Imam As-Suyuti dipakai, sementara tarikhnya ditolak, kan anomali. Ini kan sejarah ini tidak bisa didebat karena semua punya rujukan yang sama. Kalaupun ternyata nanti beberapa abad kemudian ada yang mengubah isi sejarah itu, biasanya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ada yang berusaha menyembunyikan sejarah, sama seperti G30 SPKI yang berusaha diubah oleh Soeharto. Kalau kita baca bukunya versi Soeharto dan baca bukunya versi Cornell Paper dari Ben Anderson, beda. Apalagi kita belajar dari kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam pledoinya di Mahkamah Militer tahun 78. Jauh berbeda. Ini soal sejarah. Sejarah ini memang selalu berusaha diubah oleh para pemenang, oleh para penguasa. Nah, saya tidak perlu membantah, ya silahkan aja baca Tarikhul Khulafa. Di situ menyatakan ya Muhammad bin Abu Bakar kecewa kepada Sayyidina Utsman karena tidak jadi ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Kalau dia kemudian menjadi korban fitnahnya Marwan bin Hakam, itu lain cerita. Tapi Muhammad bin Abu Bakar, meskipun dia putranya Sayyidina Abu Bakar, ya kita harus mengantarkan sejarah itu. Dia terlibat meskipun bukan eksekutornya, tapi eksekutornya adalah dua orang Mesir yang menikam Sayyidina Utsman ketika sedang menulis Al-Quran. Sedang menulis Al-Quran, dibunuh karena persoalan politik. Ini silahkan bantah saya, tapi baca dulu Tarikhul Khulafa. Ini jelas. Saya tidak ada niat untuk mendiskreditkan apapun. Bagi saya, setelah kenabian, sifat maksum itu sudah tidak melekat kepada manusia. Para sahabat setelah itu, ya dia melekat dengan kemanusiaannya tanpa sifat-sifat maksum. Dia bisa berbuat kesalahan. Ya ini fakta sejarah. Dan yang membunuh dan yang terlibat konspirasi politik di Madinah awal pasca Nabi Muhammad wafat, ya ini juga para sahabat juga. Perang Jamal, perang Siffin, meskipun ini dikatakan sebagai korban fitnah, faktanya mereka berperang sesama orang Islam. Nah ini juga jawaban saya terhadap beberapa orang yang membantah di YouTube karena ini ada rekamannya. Ya ini semua rujukan sejarah. Tarikh At-Tabari jelas, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udi sebagai penulis sejarah yang pada generasi terakhir juga banyak menulis surat tentang ini. Konflik Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ini kan juga terjadi. Tapi kan kita selama ini kan memang terlalu sibuk menyembunyikan sejarah-sejarah yang nggak nyaman. Ini selamat datang Kiai. Mohon maaf. Rois Surya. Salam takdim saya, Sukoharjo. Waduh, ini saya cerita sedikit nanti soal Sukoharjo ini. Jadi itu berbagai pandangan saya, sehingga saya kadang-kadang dikatakan liberal. Loh, liberal gimana? Saya ini Nahdien sejati, saya lahir ini owe-owe udah jadi Nahdien kok. Saya dikatakan liberal gara-gara saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika sekolah sejarah, sekolah tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi, semua saya pelajari.
termasuk juga bagaimana filsafat-filsafat modern dan filsafat Eropa mengutip dari sanad-sanad keilmuan dari para pemikir Islam awal, Thomas Aquinas, Jürgen Habermas, Immanuel Kant, Foucault. Wah, ya, makin unik itu. Semua belajar dari orang-orang Islam. Dan saya dikatakan liberal karena saya mengatakan, nah ini yang paling sering dibantahin. Saya sering mengatakan bahwa sunnah itu kalau mendatangkan mudorot nggak usah dikerjakan. Karena sunnah secara logika harusnya maslahat. Apa contohnya? Saya ditantang begitu. Poligami. Kalau mudorot bisa mengguncang dunia persilatan, ya nggak usah dilakukan. Daripada kita dicaci maki tiap hari sama istri kan, berbohong sana sini. Ini saya mengatakan seperti itu. Ya, saya dikatakan liberal, ya nggak apa-apa. Saya mengatakan ya itu contohnya. Meskipun ini dikerjakan oleh Nabi, masa harus kita kerjakan meskipun ini sunnah? Daripada kita dimaki-maki istri tiap hari, daripada baju-baju kita ada di got. Ya kan? Nah apalagi kayak saya ini, saya jarang pulang ke rumah karena keliling seluruh Indonesia. Wah, bisa-bisa saya jarang ngelonin istri, Pak. Sampai ke rumah saya, nanti istri saya tiba-tiba daftar ke KUA, mati kita. Sementara saya anti poligami coba. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang distigmakan ke saya, karena saya itu harus dijadikan musuh bersama. Saya hanya ingin memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa positif, soheh, NU itu menjadi sasaran dari berbagai ideologi transnasional, termasuk Salafi Wahabi, kelompok-kelompok pengusung khilafah, dan juga kelompok-kelompok Haroki Ikhwanul Muslimin. Ini kita berusaha dipecah belah, Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun, termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex-FPI, wah ngeluarin celurit, Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini, dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu, Pak, nggak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf, ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai, Pak. Mosak Pancasilanya juga habis semua, terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perekat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua, hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana. NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat, seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah, mereka paham ini. Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting. Makanya kita digrogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang gitu. Sampai presiden kita Gus Dur misalnya
Ini kan entitas mewakili representasi NU menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada nggak orang NU yang memberontak ke negara ini? Nggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monaslimin menjadi Monaslimin? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Nggak ada. Gus Dur mengatakan bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya, dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Nggak ada. Nah, karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini, menjadi perekat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagamaan di negara ini, menjadi perekat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama, Pak, dari berbagai operasi intelijen dari berbagai pihak. Tolong dipahami, operasi intelijen ini licik, Pak, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai Nahdien tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam, membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Libanon namanya Philip Hurri Hitti, judul bukunya The Story of the Arabs, kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam, termasuk di Indonesia namanya Snuk Horgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti, bukan Kitty. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam, selesai kita, Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam. Kalau nggak direkam saya agak adem. Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa, yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tasawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik, nggak mau menerima Pancasila, jelas nggak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang Persis mau terima dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda? Ulama-ulama NU, Mbah Hasyim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah, kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain, negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu, Islam juga sangat mayoritas di situ, orang-orang ulama-ulama NU, oh bisa saja, bisa mendikte negara ini, mau diarahkan kemana negara ini. Sangat dominan ketika itu, tapi tetap menerima Pancasila karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digerogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Khilafatu minhajin nubuwah. Politisasi agama ini, Pak. Politisasi agama, semua ideologi transnasional itu semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi, mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung itu. Dan Solo ini saya mau cerita Solo ini. Kita geser sedikit ke Solo lah, biar sedikit adem. Tapi nggak adem juga sebenarnya. Oh, habis hujan. Solo ini menjadi simpul yang penuh dengan keunikan, Pak. Semua ideologi hidup di Solo. Bomnya meledak di Bali, simpulnya di Solo. Bomnya meledak di Bandung, simpulnya di Solo. Semua mengarah Solo. Konfliknya di Poso, simpulnya ada di Solo. Konfliknya di Ambon, simpulnya di Solo.
Semua ada di sini, Pak. Ini tolong disadari. Mengapa Solo? Solo ini sudah menjadi melting pot ideologi sejak dulu. Semua ideologi hidup di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup, Syiah hidup, PKI hidup. Di sini udah pernah menang loh PKI pemilu tahun 1955. Karena janji PKI adalah mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Menang di sini. Tapi setelah itu yang menang adalah Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam ketika itu. Karena isinya kan pedagang-pedagang semua. Di sini adalah melting pot ideologi. Coba bayangin kalau ini kemudian didiamkan menjadi satu perbedaan yang saling bergesekan, pada akhirnya melahirkan produk-produk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Bashir. Dan ini kemudian menjadi epicentrum. Saya pikir kemarin bom yang meledak di Bandung itu, Pak, udah bukan bagian dari Solo. Ada juga. Masih menggigit kota Solo juga. Ternyata ya asalnya dari sini-sini juga. Coba. Nah, tapi ini memang tidak sengaja kita keluarkan karena masih ada pesta, Pak. Ini kan pestanya udah mau bubar, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan di kota Solo ini. Ini harus kita sadari bahwa NU harus menjadi pemain utama di kota Solo. Karena kalau NU tidak bisa menjadi perekat dari berbagai ideologi yang hidup dan tafsir-tafsir yang segala macam ini, maka Solo betul-betul akan menjadi epicentrum yang dalam konteks negatif, bukan dalam konteks yang positif. Ini kalau didiamkan. Makanya semua kesatuan TNI dan Polri itu pasti punya posko di Solo. Memang unik, Pak. Ini mohon maaf ya, termasuk orang Islam yang makan anjing pun ada di sini, Pak. Ini membuktikan bahwa ideologi apapun hidup di sini. Ini kan harus kita ketahui semua. Artinya, dan semua punya zona nyamannya masing-masing. Dan ketika satu sama lain saling mempersekusi, ini kan bahaya. Amrozi simpulnya di sini, padahal orang Lamongan. Agus Suyatno yang kemarin jadi pelaku itu melakukan amaliyahnya di Bandung di Astana Anyar, padahal orang di sini juga. Coba, istrinya ya orang sini, orang Sukoharjo lagi. Bicara Al-Mukmin ya Sukoharjo lagi. Solo Raya. Ya seperti yang kata tadi Pak Masuri bilang, ini panggungnya ya di Solo dan dilalahnya ya presidennya dari Solo lagi. Udahlah, ini tempat carmuk, ini cari muka di sini. Ada yang orang ingin naik jabatan ya cari mukanya di sini, ada yang ingin meruntuhkan negara ini cari mukanya juga di sini, macam-macam. Karena memang ini titik simpulnya, Pak. Dari semua gerakan usroh pada zaman Soeharto, pada zaman Soekarno, sampai kemudian gerakan-gerakan Salafi Wahabi, itu semua epicentrumnya di sini. Dan mereka cari makannya di sini, jadi tukang parkir lah, laskar ini, laskar itu, dihimpun dalam DSKS. Memang kita nggak tahu apa? Tahu kita. Saya kebetulan tenaga ahli di Mabes Polri, Pak. Kita tahu betul peta di sini sebenarnya. Memang sulit kalau kita tidak punya resistensi secara kolektif, tidak bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelompok-kelompok pengusung khilafah ini juga kemudian menjadikan Indonesia sebagai melting pot dari proxy war. Apa proxy war? Ya kaki tangan. Pendanaannya dari mana? Dari segala arah, Pak, termasuk dari luar negeri. HTI itu kantor pusatnya di London. Curiga nggak sampai? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia, kantor pusatnya di London. Kenapa nggak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Dikatakan khilafah ini buatan Tuhan, buatan Allah, warisan Nabi Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan soal itu. Kasihan bangsa Romawi yang udah mikirin sampai nggak tidur-tidur untuk membuat sistem khilafah. Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syura yang dipakai Khulafaur Rasyidin itu sudah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu. Namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan, wah ini orang Islam wajib mendukung khilafah. Ini kan gaya-gayaan aja, ini kayak tukang sulap, Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Nah, ini yang dilakukan kelompok khilafah ini. Bani Umayyah menggunakan sistem
al-mamlakah, kerajaan, seperti yang dilakukan Arab Saudi hari ini. Itu kan sistemnya orang Romawi juga, namanya monarki absolutum. Ini saya sering katakan ini di dalam YouTube tentang ini. Pada zaman Bani Abbasiyah, sistem politik yang dipakai adalah ahlul halli wal aqdi. Ini dari Tuhan atau bikinan umat Islam? Bukan, ini bikinan orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Namanya Konsilium Plebis, sama persis, cuma yang ini versi Islam, yang ini versi Romawi. Gitu aja. Terus dibilang ini bikinan Tuhan. Enggak, ini hanya cara-cara politisasi agama aja. Karena kalau menggunakan agama mudah menipu orang. Orang mudah percaya untuk terhipnotis lalu mengikuti dia, lalu kita ikut serta mewujudkan ambisi-ambisi politik dia supaya menjadikan Indonesia ini negara khilafah menurut mereka. Oh ibu sekalian, soal teroris, saya mau cerita soal teroris kemarin itu. Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ma'lim fil Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb di Mesir untuk keperluan orang Mesir, untuk konsumsi politik Mesir, untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser, pada akhirnya dipakai oleh gerakan teror di seluruh dunia. Bukunya Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi bernama Idarat At-Tawahhush, yang sebenarnya dirancang untuk ISIS di Irak dan Suriah, akhirnya dipakai oleh kelompok-kelompok jamaah Islamiyah dan jamaah Ansarud Daulah di Indonesia. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri.